Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Almas Alvira Hamid. Saya dari kelas 1A5 Prodi Teknik Informatika. Saya di sini akan memberikan jawaban dari pertanyaan yang ada di kuis atau soal UAS yang diberikan Bapak Mitra Uni. Ya, di sini saya mengambil pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Pertanyaan nomor 1 yaitu, sejauh mana batasan-batasan yang diatur dalam Undang-Undang ITE Jilid 2 dapat dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk melindungi masyarakat dari potensi penyebaran berita palsu atau informasi yang merugikan. Undang-Undang ITE Jilid 2 merupakan undang-undang revisi dari undang-undang yang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Revisi ini dilakukan untuk menjawab berbagai tantangan yang muncul di era digital. Salah satunya adalah penyebaran berita palsu dan informasi yang batasan yang diatur dalam Undang-Undang ITE Jilid 2 ditujukan untuk melindungi masyarakat dari potensi dampak negatif yang ditimbulkan oleh berita palsu dan informasi merugikan. Batasan-batasan tersebut antara lain penyebaran informasi yang dilarang, yaitu informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau permusuhan kelompok masyarakat atas dasar sara. Informasi yang menimbulkan rasa tidak aman atau kegaduhan di tengah masyarakat, dan informasi yang menyesatkan yang dapat menimbulkan kerugian konsumen. Penyebaran informasi yang dapat dipidana, yaitu informasi yang menimbulkan kerugian material atau imaterial. Informasi yang berdampak negatif terhadap kesehatan, keamanan, dan ketertiban umum, serta informasi yang berdampak negatif terhadap kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Batasan-batasan tersebut diharapkan dapat mencegah penyebaran berita palsu atau informasi merugikan yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, seperti kekerasan dan kerusuhan, perpecahan dan konflik, kerugian ekonomi, gangguan kesehatan, kerusakan lingkungan. Namun, perlu diingat bahwa penerapan batasan-batasan tersebut harus dilakukan secara hati-hati dan adil, agar tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM, seperti kebebasan berpendapat dan berekspresi. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan batasan-batasan Undang-Undang ITE Jilid 2. Definisi informasi yang dilarang dapat dipidana harus jelas dan tegas, agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional dan adil, agar tidak membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi. Masyarakat harus diberikan edukasi tentang Undang-Undang Jilid 2, agar dapat memahami batasan-batasan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Dengan penerapan yang tepat, batasan-batasan Undang-Undang ITE Jilid 2 dapat menjadi instrumen yang efektif untuk melindungi masyarakat dari potensi penyebaran berita palsu atau hoax, atau informasi yang merugikan. Masyarakat juga dapat berperan aktif dalam mencegah penyebaran berita palsu atau informasi yang merugikan dengan bersikap bijak dalam menggunakan media sosial dan menyebarkan informasi yang benar dan bermanfaat. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua yang saya ambil dari soal yang diberikan oleh Bapak Mitra Unik Skom Mkom adalah, bagaimana Anda melihat keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan berpendapat secara online dan kebutuhan untuk mengatur konten demi mencegah penyebaran informasi yang dapat menimbulkan konsekuensi negatif. Keseimbangan itu penting antara hak memilih, hak berpendapat, dan hak lain-lain. Karena itu, keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan berpendapat secara online dan kebutuhan untuk mengatur konten demi mencegah penyebaran informasi yang dapat menimbulkan konsekuensi negatif merupakan hal yang kompleks dan sulit dicapai. Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia fundamental. Hak ini dijamin oleh berbagai instrumen hukum internasional, termasuk Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Kebebasan berpendapat memungkinkan masyarakat untuk mengekspresikan diri, berbagi informasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Kebebasan berpendapat juga penting untuk mendorong kreativitas dan inovasi. Penyebaran informasi yang dapat menimbulkan konsekuensi negatif
penyebaran informasi yang dapat membawa isu negatif dapat membahayakan masyarakat. Informasi yang menyesatkan dapat menyebabkan kerugian ekonomi, kesehatan, atau keamanan. Informasi yang mengandung ujaran kebencian dan menimbulkan kekerasan dan perpecahan. Pentingnya keseimbangan. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan kebutuhan untuk mengatur konten. Keseimbangan ini harus memastikan bahwa masyarakat dapat bebas berpendapat, tetapi juga melindungi masyarakat dari potensi dampak negatif dari penyebaran informasi. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencapai keseimbangan. Berikut adalah beberapa hal dapat dilakukan untuk mencapai keseimbangan tersebut. 1. Definisi informasi yang dilarang atau dapat dipidana harus jelas dan tegas, agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Definisi informasi yang dilarang atau dapat dipidana harus jelas dan tegas, agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penerapan hukum dilakukan secara konsisten dan adil. 2. Penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional dan adil, agar tidak membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebebasan berpendapat tidak dibatasi secara berlebihan. 3. Masyarakat harus diberikan edukasi tentang pentingnya kebebasan berpendapat dan konsekuensi negatif dari penyebaran informasi yang dapat menimbulkan kerugian. Masyarakat itu harus diberikan edukasi tentang pentingnya kebebasan berpendapat dan konsekuensi negatif dari penyebaran informasi yang dapat menimbulkan kerugian. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan masyarakat dari dampak negatif penyebaran informasi. Jadi kesimpulan dari pertanyaan nomor 2 ini, keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan berpendapat secara online dan kebutuhan untuk mengatur konten demi mencegah penyebaran informasi yang dapat menimbulkan konsekuensi negatif merupakan hal yang kompleks dan sulit dicapai. Namun tidak mungkin tidak dicapai, karena dengan penerapan langkah-langkah yang tepat diharapkan dapat terciptanya keseimbangan yang tepat antara kedua hal tersebut. Itulah 2 jawaban dari saya. Jika ada kesalahan kata dan kekurangannya, saya mohon dimaafkan. Ya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.